Ibnu Taimiyah. Dengan alasan Ibnu Taimiyah menyelisih ulama 4 madhab di masanya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Jadi ini mungkin Ustadz ini banyak kasih pahala untuk Ibnu Taimiyah ya. Ya, karena berdusta atas nama beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal di ulama 4 madhab di masanya. Kalau dia ketemu dengan ulama Hanabila itu menganggapnya Ibnu Taimiyah orang yang paling paham madhab Hambali. Dan memang banyak yang menisbatkan beliau kepada madhab Hambali. Ya, di antara buku yang beliau tulis, Syarhul Umdah, itu beliau syarah kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Iya, itu madhab Hambali. Dan kakek beliau orang-orang Hambali ya, Ibnu Qudamah, dari keluarga beliau. Jelas ya? Perlu dipahami, perlu diketahui bahwasannya kritikan para ulama kontemporer dan ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Nuruddin, itu bukan dari kantong mereka sendiri. Mereka dapatkan dari ulama-ulama yang alim 4 mazhab bahkan pada zaman Ibnu Taimiyah. Dan fakta sejarah tidak bisa ditutupi bahwasannya Ibnu Taimiyah itu keluar masuk penjara disebabkan apa? Disebabkan ada pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah yang menyelisih 4 mazhab ya. Walaupun kita tidak memungkiri bahwa Ibnu Taimiyah masih ada sebagian pandangan-pandangan yang memang bertentangan dengan 4 mazhab yang masih mengambil pandangan-pandangan ulama sahabat atau ulama-ulama imam-imam yang memang tidak diteruskan oleh ulama-ulama 4 mazhab setelahnya. Tetapi itu yang menjadi kekacauan di masyarakat umat Islam pada zaman Ibnu Taimiyah, yang akhirnya Ibnu Taimiyah mengharuskan keluar masuk penjara. Yang kedua, perlu dipahami bahwasanya walaupun Imam Ibnu Taimiyah itu alim 4 mazhab, tetapi tidak menutupi Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang menyalahi 4 mazhab. Dan ini sesuatu yang nyata yang terjadi terhadap Ibnu Taimiyah dan tak bisa ditutupi lagi ya. Banyak pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah, Anda sebutkan banyak ya karena anak kurang mengetahui beliau, tetapi ada pandangan-pandangan beliau yang memang menyalahi 4 mazhab. Kalau tidak ada pandangan Imam Ibnu Taimiyah yang menyelisih 4 mazhab, untuk apa ulama-ulama 4 mazhab menentang Ibnu Taimiyah, kemudian menyuruh qadhi pada waktu itu atau pemerintah pada waktu itu untuk mempenjarakan Ibnu Taimiyah kalau memang tidak ada terjadi penyelisihan Ibnu Taimiyah terhadap 4 mazhab. Dan saya akan buktikan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah bukan sekedar berbeda dalam furu akidah atau dalam furu fikih, tetapi beliau juga menyelisihi manhaj akidah, usul. Dan kita tahu Ibnu Taimiyah itu sangat menentang takwil wa tafwid. Sedangkan ulama Hanabilah termasuk Imam Ibnu Qudamah itu menggunakan pendekatan atau metode tafwid dalam memahami ayat-ayat sifat. Di halaman 31 ya, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana prinsip atau usul akidah ulama salaf, yang mana di dalam kitab ini dan di dalam beberapa kitab beliau cenderung terhadap manhaj tafwid, yang mana tafwid ini merupakan manhaj yang ditentang keras oleh Ibnu Taimiyah. Artinya di sini adanya keterputusan akidah Imam Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ikon ulama Hanabilah dengan Salafi Wahabi. Mari kita buktikan ya, pembicaraan tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma yang baik dan sifat-sifat yang luhur, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara,
wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Surah Toha ayat 5 sampai ayat 7. Kemudian beliau melanjutkan bagaimana menjelaskan prinsip itu. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya dan menguasai seluruh makhluknya dengan ijah dan kebijaksanaannya, dan mencakup segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Kemudian beliau melanjutkan di halaman 35, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan tentang zatnya di kitabnya yang azim, yaitu Al-Quran, dan dengan perkataan Nabi yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad. Dan setiap apa yang datang dari Al-Quran atau yang datang dari Nabi, ya, hadis yang sahih dari sifat-sifat Ar-Rahman, bagaimana prinsipnya? Yang pertama, wajib kita imani, baik Asy'ariyah, Maturidi, Hanabilah, Wahabi sepakat. Kemudian kita terima dengan taslim, dengan tunduk dan serah, dengan penerimaan yang sangat benar-benar penerimaan. Kemudian dan kita tinggalkan adanya ta'arud. Ta'arud itu pertentangan yang menyebabkan kita menolak, ya. Seperti kata yad, ya, itu kan banyak makna. Bisa yad jarihah, yang itu yang diklaim oleh orang-orang Salafi Wahabi, walaupun mereka tidak mengklaim jarihah, ya. Kemudian ada maknanya kekuasaan, ya. Ada yang namanya ni'mah, kudrah. Nah, kita tinggalkan itu semua, makna jarihah, kudrah, ni'mah. Wa ta'wil wa tasbih wa tamsil. Kita tidak berprinsip dengan ta'wil, mengalihkan maknanya, kemudian wa tasbih, menyerupakan dengan makhluknya, wa tamsil, menyamakannya, ya. Tasbih wa tamsil yaitu makna yad itu tangan. Mana itu tangan, itu tasbih. Wa tamsil. Tetapi orang-orang Salafi Wahabi mereka gak nyadar terjatuh ke dalam itu. Bagaimana sikap beliau, Imam Ibnu Qudamah, dan ulama-ulama Hanabilah serta ulama salaf yang diklaim bahwa Imam Ibnu Qudamah inilah manhaj salaf, wa ma askala min zalika wajaba isbatu lafzan. Dan apa-apa yang muskil, yang sukar untuk dipahami, maka wajib kita tetapkan lafadznya, bukan maknanya. Yad artinya tangan. Itu yang diklaim oleh orang-orang Salafi Wahabi. Bukan itu yang ditetapkan, kata Imam Ibnu Qudamah, tapi yadnya, ya. Tanpa kita cari-cari apa itu maknanya. Wa tarku ta'arudi li makna, dan kita tinggalkan pertentangan, perbedaan makna yad, kudroh ka, nikmah ka, jarihah ka. Kita tinggalkan itu semua. Kita tetapkan yad, lafadznya saja, dan kita kembalikan ilmunya atau maknanya yang hakiki, yang sebenarnya, yang belum kita ketahui, kepada siapa? Ala qailihi, kepada Allah kalau Al-Quran, atau kepada Rasul atau ketika membahas tentang hadis. Ini prinsip Imam Ibnu Qudamah jelas sekali, bahwa Imam Ibnu Qudamah di dalam akidah itu sesuai dengan Asy'ariyah, sesuai dengan Maturidi, ya, dan ulama-ulama Hanabilah yang lainnya, bahwa ulama salaf itu metodenya tafwid, bukan isbatul makna zahir yang diklaim oleh Salafi Wahabi. Nah, gimana sekarang komentar Syekh Fauzan terhadap perkataan Imam Ibnu Qudamah? Apakah sesuai sebagaimana yang diklaim oleh Ustaz Zulkarnain tadi? Hadhihi jumlatu ghairu musallamatin minasy, kata Syekh Fauzan, ya, kasarnya beliau mengatakan bahwa kalimat-kalimat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah yang tadi merupakan kalimat yang rancu, ya, ghairu musallamah, itu kalimat yang rancu, tetapi bahasanya sangat halus beliau.
Seakan-akan beliau Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa nas-nas sifat itu terbagi dua. Nas-nas sifat itu ada yang mudah dipahami maknanya dan itu yang kita imani, ada yang tidak nampak, ya, tidak jelas, ada subhat, adanya tasbih, adanya ya ketidakjelasan maknanya. Dan ketika ada ayat-ayat seperti ya, kemudian istawa, kemudian wajah, syak, yang inilah yadhar, ya, tidak nampak maknanya, nufawwidu, ya, kita tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataan Imam Syekh Fauzan? Wa hadza ghalat. Ini keliru. Ini keliru. Karena apa? Karena mereka memang ya menganggap bahwa ayat-ayat mutasabih, tidak ada ayat-ayat mutasabih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nas-nas sifat istawa, syak, wajah, itu mereka maknakan dengan makna zahir, dan itu bertentangan dengan prinsip atau usul akidah Imam Ibnu Qudamah. Ya. Kesimpulannya, apa yang diklaim oleh Ustaz Dzulqarnain bahwa Ibnu Taimiyah itu memahami pandangan Hanabilah, ternyata ya, kalau mungkin memahami, tetapi bertentangan. Karena jelas di sini kenapa mereka membela bahwasannya ayat-ayat mutasabihat itu atau ayat-ayat sifat itu bukan ayat-ayat mutasabih, tetapi ayat-ayat yang maklum, yang diketahui maknanya. Karena kemana dia kecondongan Syekh Fauzan itu? Kama qarrara zalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena itulah yang ditetapkan, itulah yang menjadi dasar manhaj metode Imam Ibnu Taimiyah. Walaupun itu bertentangan dengan Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Taimiyah merupakan ikon Salafi Wahabi. Karena mereka mengklaim bahwa itulah manhaj salaf. Walaupun terputus dengan Hanabilah. Ya. Jadi jelas bagaimana orang-orang Salafi Wahabi itu terperdaya. Ya. Kemudian mereka mengklaim kami bermanhaj salaf. Padahal manhaj Ibnu Taimiyah yang diklaim itulah manhaj salaf. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu Hanabilah, tetapi berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah berpegang kepada siapa?